Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai mengoperasikan perangkat lunak berbasis bitmap. Terdapat beberapa perangkat lunak berbasis bitmap yang dapat kita gunakan, salah satunya adalah Adobe Photoshop. Untuk mulai menggunakan Photoshop, dapat dengan cara klik 2 kali pada icon Adobe Photoshop yang berada di layar desktop. Setelah proses loading aplikasi selesai, maka akan muncul jendela seperti gambar berikut. Membuat lembar kerja baru dapat dilakukan dengan cara pertama klik menu File di atas kiri layar Photoshop, kemudian pilih New, maka akan muncul jendela seperti gambar berikut. Isikan nama file atau lebar dan tinggi halaman, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan mengenali layout pada Adobe Photoshop CS6. Pertama adalah menu bar. Menu bar merupakan baris menu yang berisi daftar-daftar perintah untuk mengatur file, mengolah layer dan dokumen, serta berisi perintah untuk memberi efek atau filter dan mengatur tampilan panel. Option bar, yaitu bagian yang berisi sejumlah tools-tools yang dapat digunakan untuk suatu perintah tertentu. Perintah tersebut menyesuaikan dengan tools yang terpilih pada panel toolbox. Dokumen bar, yaitu menampilkan dokumen yang sedang aktif. Toolbox, yaitu sebuah kotak yang berisi sejumlah tools yang digunakan untuk mengelola, mengedit, mengatur objek yang akan dikerjakan. Workspace, digunakan untuk mengubah tampilan Photoshop untuk memudahkan kita dalam mendesain. Panels, panels berisi informasi tentang dokumen yang sedang aktif, yaitu perintah-perintah yang bisa digunakan untuk memanipulasi gambar, pengoperasian layer, dan yang lainnya. Dokumen window atau area kerja merupakan bagian yang menampilkan lembar kerja yang kita gunakan untuk proses editing dan apa yang sedang kita kerjakan. Information bar, yaitu menampilkan informasi dokumen yang sedang aktif. Selanjutnya adalah tools-tools yang ada pada Photoshop. Yang pertama adalah Move Tool. Berfungsi untuk memindahkan objek, baik itu berupa teks maupun gambar, ke tempat yang kita inginkan. Selanjutnya adalah Marquee Tool. Yang pertama yaitu Rectangular Marquee Tool, untuk membuat seleksi berbentuk persegi, lalu Elliptical Marquee Tool, untuk membuat seleksi berbentuk lingkaran, lalu Single Row Marquee Tool, untuk membuat seleksi berbentuk garis horizontal, lalu Single Column Marquee Tool, untuk membuat seleksi berbentuk garis vertikal. Selanjutnya adalah Lasso Tool, yaitu untuk membuat area seleksi secara bebas sesuai dengan gerakan mouse. Lalu ada Polygonal Lasso Tool, yang digunakan untuk membuat area seleksi berbentuk persegi atau garis lurus. Dan yang terakhir adalah Magnetic Lasso Tool, yang digunakan untuk membuat area seleksi, namun akan secara otomatis dilengketkan pada batas objek yang berdasarkan perbedaan warnanya. Selanjutnya adalah Magic Wand Tool. Berfungsi untuk membuat seleksi pada daerah yang memiliki kesamaan warna, namun dapat diatur pada option bar. Quick Selection Tool, berfungsi untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bentuk objek. Crop Tool, untuk memotong secara persegi dan sejajar. Perspective Crop Tool, memotong dengan menyesuaikan sudutnya. Slice Tool, untuk membuat potongan-potongan gambar. Slice Select Tool, untuk memilih potongan gambar jika kita masih ingin menggesernya. Lalu ada Eyedropper Tool, yang digunakan untuk mengambil contoh warna pada bagian warna. Dan ada Color Sampler Tool, yang penggunaannya hampir sama dengan Eyedropper. Bedanya adalah Color Sampler Tool ini merekam beberapa informasi warna untuk ditampilkan di dalam panel info. Setelah itu, data yang terekam dapat dituangkan ke dalam panel color untuk dijadikan warna foreground maupun background secara manual. Rule Tool, berfungsi untuk mengukur objek pada kanvas dan sebagai panduan untuk memutar objek pada sudut tertentu. Node Tool, berfungsi untuk membuat notes sebuah gambar. Lalu ada Spot Healing Brush Tool, yang digunakan untuk menghilangkan bagian tertentu dari gambar dengan cara menyesuaikan warnanya dengan warna yang ada di sekitarnya. Cara ini cocok untuk digunakan untuk menghilangkan cacat dari gambar seperti jerawat atau goresan. Healing Brush Tool digunakan untuk mengkloning atau menduplikat bagian tertentu sesuai gerakan mouse. Lalu ada Pet Selection Tool, yang berfungsi untuk memilih dan mengedit pet yang diinginkan.
Selanjutnya adalah Context Aware Move Tool, yang merupakan fasilitas baru di Photoshop CS6 yang berfungsi untuk memindahkan objek ke bagian lain dan secara otomatis menyesuaikan daerah tersebut dengan objek sekitarnya. Red Eye Tool, untuk menghapus warna merah pada mata akibat refleksi cahaya. Brush Tool, berfungsi untuk menggambar atau melukis gambar menggunakan kuas. Pencil Tool, untuk menggambar atau melukis gambar menggunakan pensil. Color Replacement Tool, untuk mewarnai sebuah gambar menggunakan warna tertentu. Mixer Brush Tool, untuk membuat gambar berdimensi vektor 3D atau untuk memperhalus permukaan kulit. Lalu ada Clone Stamp Tool, untuk menggandakan atau mengcloning area gambar. Pattern Stamp Tool, untuk menggandakan pola atau corak dari suatu gambar. History Brush Tool, untuk membuat gambar dengan menggunakan state history dari gambar. Ada Art History Brush Tool, berfungsi untuk membuat goresan dengan efek gaya lukisan berdasarkan pada kondisi tertentu pada palette history. Eraser Tool, untuk menghapus area gambar. Background Eraser Tool, untuk menghapus background dari suatu gambar. Magic Eraser Tool, untuk menghapus area pada gambar yang memiliki gambar padat. Gradient Tool, berfungsi untuk memberi warna sebuah objek atau gambar secara gradien. Paint Bucket Tool, untuk memberi warna objek atau gambar yang dipilih. Blur Tool, untuk mengaburkan warna. Sharpen Tool, untuk menajamkan warna. Smooth Tool, untuk memberi efek seperti gosokan jari tangan pada cat basah. Dot Tool, untuk mencerahkan gambar. Burn Tool, untuk menghitamkan atau menggelapkan warna. Smooth Tool, untuk mengubah saturasi warna gambar. Pen Tool, berfungsi untuk membuat sebuah seleksi pada gambar. Freeform Pen Tool, untuk membuat sebuah pad dengan bentuk bebas. Add Anchor Point Tool, untuk menambah sebuah titik anchor point pada pad. Delete Anchor Point Tool, untuk menghapus sebuah titik anchor point yang telah ditambahkan pada pad. Convert Point Tool, untuk mengedit titik anchor point pada pad. Horizontal Type Tool, berfungsi untuk membuat sebuah teks secara horizontal. Vertical Type Tool, untuk membuat teks atau tulisan secara vertikal. Horizontal Type Max Tool, untuk membuat seleksi tulisan atau teks dengan bentuk secara horizontal. Vertical Type Max Tool, untuk membuat seleksi tulisan atau teks dengan bentuk secara vertikal. Path Selection Tool digunakan untuk memindahkan posisi objek. Direct Selection Tool digunakan untuk merapikan dan mengubah titik poin pada bagian objek. Rectangle Tool berfungsi untuk membuat objek berbentuk persegi. Rod Rectangle Tool untuk membuat objek berbentuk segi 4 melengkung. Ellipse Tool untuk membuat objek dengan berbentuk lingkaran. Polygon Tool untuk membuat sebuah objek dengan bentuk persegi, segi 3, segi 4, 5, dan seterusnya. Line Tool untuk membuat garis lurus. Custom Shape Tool untuk membuat sebuah objek dengan bentuk yang sudah tersedia pada option bar. Hand Tool berfungsi untuk memindahkan atau menggeser gambar layaknya dengan tangan. Rotate View Tool berfungsi untuk memutar gambar hingga 190 derajat atau sesuai keinginan. Zoom Tool berfungsi untuk memperbesar tampilan image. Set Foreground Color berfungsi untuk menentukan warna pada seleksi yang telah kita buat. Set Background Color berfungsi untuk menentukan warna pada seleksi yang telah kita buat. Quick Max digunakan untuk membuat seleksi yang cepat dan rapi dengan bantuan mixing. Change Screen Mode yaitu berfungsi untuk mengubah tampilan layar. Menyimpan file pada Photoshop. Dokumen yang telah selesai dikerjakan dapat disimpan dengan cara klik File, Save, atau dengan shortcut Ctrl+S. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti berikut. Tentukan lokasi penyimpanan file. Tentukan nama file. Dan klik Save. Merotasi gambar. Untuk memutar atau merotasi gambar pada Photoshop dapat dilakukan dengan cara pilih menu Image, lalu pilih Image Rotation, kemudian pilih jenis putaran yang diinginkan, apakah itu 180 derajat atau 90 derajat. Mengatur besar gambar pada Adobe Photoshop dapat dilakukan dengan cara ke menu Image,
lalu pilih image size, lalu atur panjang dan lebar ukuran gambar, kemudian klik OK. Menambahkan efek pada gambar. Pertama, pilihlah file foto, kemudian duplikat foto tersebut dalam layer yang berbeda, lalu klik foto tersebut, lalu pilih salah satu efek yang akan digunakan. Sekian pembahasan mengenai pengenalan perangkat lunak berbasis bitmap. Terima kasih.